Di slide Bu. Bu Ani sudah gabung ya? Tadi gabung. Terus keluar lagi gabung, keluar lagi. Oke, monggo Bu Ani. Di slide Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana keadaan kalian pagi hari ini? Sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat nggih. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran agar ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat untuk kita semua, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa dipimpin membaca doa. Jika berdoa, angkat kedua tangan, doa mulai. Selesai. Alhamdulillah ya. Baik anak-anak, pagi hari ini coba saya cek dulu siapa yang tidak hadir pagi hari ini. Ahmad Zulal hadir. Hadir Bu. Muhammad Misbahul Khair. Hadir Ibu. Alifah. Hadir Ibu. Muhammad Pendik. Subianto. Hadir. Hermanto. Hadir Ibu. Alhamdulillah, hari ini hadir semuanya ya, dalam keadaan sehat semuanya. Alhamdulillah. Saya belum di absen, Bu. Saya belum di absen, Bu. Oh iya, siapa ya yang belum saya absen? Mohon maaf ya, Pak. Erwin hadir, Bu. Oh iya, Oh Pak iya, Erwin. Iya, Bu. Erwin telat Di toilet itu, Bu. Hadir saya, Bu. Iya. Alhamdulillah, hari ini kita semuanya hadir ya, dalam keadaan sehat walafiat. Ini mohon maaf ini Bu gurunya nih yang kurang sehat ini. Beberapa minggu ini kena flu. Flu-nya masih sayang. Nah, anak-anak, pagi hari ini Ibu akan mulai pembelajaran ya. Sebelumnya pembelajaran pagi hari ini Ibu memakai model pembelajaran discovery learning ya. Apa itu pembelajaran discovery learning ini? Yaitu pembelajaran di mana kalian pada pagi ini Ibu minta untuk nanti Ibu sampaikan beberapa video, nanti kalian cari informasi apa yang bisa kalian dapat di dalam video tersebut. Nah, anak-anak, kita harus semangat dalam belajar ya. Ya, Kenapa? Bu. Ya, kenapa kok kita harus semangat dalam belajar anak-anak? Apa? Kenapa ayo? Alifah, kenapa kita kok harus semangat dalam belajar? Agar cepat bisa, Bu. Nah, pinter, bagus, cepat bisa. Ya. Nah, anak-anak masih ingat nggak dengan pembelajaran minggu kemarin? Kita minggu kemarin belajar tentang apa? Zakat, Bu. Tentang zakat. Oh ya, pinter. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang zakat, pagi ini kita akan belajar tentang toharo ya. Nah, berikut KD yang akan saya sampaikan, yaitu tentang memahami ketentuan bersuci dari hadas kecil maupun besar berdasarkan ketentuan syariat Islam ya. Nah, selanjutnya materi tentang toharo. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, untuk menyimpulkan bagaimana tata cara bersuci dari hadas kecil ataupun besar menurut syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan besar ya. Nah, selanjutnya coba sebelum saya menampilkan video yang akan kalian amati, sekarang saya bagi ke dalam beberapa kelompok ya.
Ya. Biar belajarnya enak, kita kelompokan dengan teman satu bangku saja ya. Nah, Ya, biar Ibu. gampang. Nah, ya silakan. Coba anak-anak kita amati video pembelajaran kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, pelajaran fikih di semester ganjil tahun 2020-2021. Siswa sekalian yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan materi pelajaran, mari kita awali dulu, kita buka pelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bapak ingatkan, kalian jangan lupa selalu mengisi daftar hadir, karena daftar hadir adalah merupakan salah satu kalian nanti untuk mendapatkan nilai dari mata pelajaran fikih. Siswa sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang hadas. Pertemuan yang lalu kita berbicara tentang najis. Hari ini kita berbicara tentang hadas. Apa itu hadas? Nah, baik, kita jelaskan. Yang pertama, pengertian hadas. Hadas atau peristiwa. Sedangkan menurut istilah syar'i, hadas berarti kejadian tertentu pada diri. Dan anak ya, itu tadi videonya sudah diamati. Nah, bisa dipahami ya. Nah, coba sekarang saya bagikan LKPD. Nah, tadi kan sudah dibagi kelompok ya. Nah, sekarang coba kalian diskusikan ya. Berdasarkan tadi pengamatan kalian yang ada di video. Nah, ya coba sekarang Alifa dengan Uswatun ya. Ini. Ya. Iya, Bu. Ayo, saya beri waktu kalian 15 menit ya untuk diskusi ya. Setelah itu nanti kalian presentasikan di depan kelas. Oke anak-anak, silakan kalian diskusikan mulai dari sekarang, 15 menit waktunya. Oke, lanjut. Nah, sudah selesai semuanya presentasinya, Nana. Sudah, Ibu. Nah, coba sekarang kelompoknya Hermanto, silakan maju ke depan untuk presentasi. Nggih, siap Ibu. Jadi kita sangat dianjurkan untuk bersuci, bertaruh biar kita sah dalam beribadah, Ibu. Oke, pinter. Ya, coba kelompok lainnya coba Alifa. Oke. Nah, itu tadi ya hasil diskusi dari teman-teman kalian. Semuanya sudah bagus, sudah baik. Insya Allah bisa memahami pembelajaran materi kali ini. Nah, anak-anak, coba kita bersama-sama menarik kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini tentang materi Toharo. Apa Toharo itu? Toharo adalah bersuci. Bersuci dari apa, Nana? Dari hadas, Bu. Kecil, maupun atas besar. Tadi situ ada berapa macam? Ada 2. Apa saja? Hadas besar dan hadas kecil. Iya. Cara bersucinya sekarang. Untuk hadas kecil, cara bersucinya bagaimana? Hadas kecil ya dengan berwudu. cara Cukup berwudu. pinter, luar biasa. Kalau hadas besar bagaimana? Dengan mandi. Mandi. Iya, mandi apa? Mandi Mandi besar. air, Bu. Mandi hujan Besar juga mandi nggak apa-apa, air. Bu. Iya. Bu, kalau enggak ada air pakai pasir enggak apa-apa, Bu. Oh iya, pakai
Boleh enggak ya kira-kira? Enggak boleh. Nggak Mandi boleh. pasir boleh itu ya, Bu, namanya. Iya. Nggak boleh. Kotor nanti itu. Iya, Iya. nanti malah nggak suci. Nah, itu ya. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita pagi hari ini. Bagaimana? Apakah kalian senang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya, senang sekali, senang Bu. sekali ya. Baik. Dengan Bu, belajar istri taruh saya kita diambil jadi tahu Erwin, ya. Bu. Istri Iya. saya diambil Erwin. Erwin nakal, Bu. Nggak Erwin, boleh Erwin. Mas Erwin, nggak boleh Maaf. nakal-nakal ya. Sama temennya itu harus baik semua ya. Agar Nah, tersenyum, Bu, sedekah. iya. Dan anak, demikian pembelajaran yang Ibu sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kekhilafan karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Anak-anak, marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, Terima kasih, baik. Bu. Sudah Sama-sama. jalan alurnya, sudah mengikuti desain yang ada. Hanya tadi di belakang ada penguatan, Bu, ya. Kenapa penguatannya cukup kesimpulan, Bu? Oke. Jadi kalau ada penguatan dulu baru kesimpulan di akhir. Oh, siap. Jadi penguatan dulu, ya setelah diskusi, mereka diskusi, berikan penguatan, baru setelah penguatan sedikit, baru kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Nah, cuman itu akan lebih menarik kalau videonya Ibu sendiri yang buat. Kenapa pakai orang lain? Atau mungkin pakai video yang murni video interaktif, itu kan ya video materi kan, itu kan kalau mau kayak slide itu. Monggo Bu Ani, ada tambahan? Bu Ning tadi sudah bagus, Prof. Sudah bagus. Ketika anak-anak bertanya, Bu Ning tidak langsung menjawab, akan tetapi dilempar dulu kepada siswa yang lain. Itu Ya. dari saya, Prof. Terima kasih. Oke, baik. Jadi pembelajaran abad 21 itu memang banyak melibatkan siswa, Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu sekalian ya bukan hanya sebagai fasilitator, tetapi mencoba untuk mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran, tapi tetap di akhir tetap ada penguatan. Nah, PPT itu mempengaruhi Bapak Ibu sekalian. Kalau PPT-nya tidak ditata dengan bagus, khawatir langsung ceramah itu. Nanti akan menjelaskan macam-macam hadas, pengertian hadas gitu. Saya yakin gitu kalau langsung slide pertama kalau demikian. Baik, silakan. Selanjutnya siapa? Monggo dilanjut Ustadz Erwin. Saya, Prof. Ustadz Erwin, Prof. Sebentar, saya cek dulu Pak Erwin. Ini hari ini berapa orang? Baik. 7 orang ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, Assalamualaikum Pak Erwin. warahmatullahi Pak Erwin, wabarakatuh. datanya belum masuk, Pak Erwin. 7 orang. Iya, Prof. Belum, Prof. Oh, jangan. Masukkan dulu. Saya nggak bisa menilai nanti. Ganti Oh, dulu. Dimasukkan siap, dulu siap. datanya. Datanya dimasukkan, baru kemudian tampil. Ini baru 6. Oh, gitu Yang ya. lain mungkin, yang lain yang Iya, udah iya. siap. Yang lain. Siapa? Bisa dilanjut Ibu Siti Asia, monggo. Baik, Siti Asia, silakan. Datanya dimasukkan dulu, Pak Erwin. Dipilih, Iya. pilih, klik pilih. Ya, klik pilih. Sehat Prof ya. Jadi siapa ini? Bu Asia dulu. Bu Asia, silakan Bu Asia dulu. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ibu, slide-nya mana Ibu? Ibu Asia, slide-nya mana? Belum tampil. Ya Pak, sebentar Pak. Slide-nya mana? Slide-nya. Slide PowerPoint-nya mana dulu? Ya, Screen, sebentar Bu. Pak. Nah. Sinyal kayaknya ini, Prof. Loh, kemana Bu Asia kok sudah hilang? Belum keluar, Prof. Next. Keluar, Next. Ustaz. Next. Masih amat. Oh. Keluar enggak ada ini di grup enggak ada. Mungkin Pak Fahmi, sinyal, naik Pak, Pak ya. Fahmi. Atau lanjut Ustadz Hermanto gitu, Pak. Oke, enggak apa-apa, monggo, enggak apa-apa. Silakan yang Monggo. siap. Ya Ustadz Hermanto mungkin sudah siap. Pak Erwin datanya belum masuk, Pak Erwin. Segera di-input Pak Erwin. Silakan. Ini saya nggih. Siapa? Iya, Pak Bang. Hermanto. Pak Hermanto. Silakan Pak Hermanto. Share screen dulu, share screen dulu. Nggih, nggih. Di slideshow. Sampun nggih. Sampun tampil nggih. Sampun, Pak. Di slideshow, Pak, di slideshow. Nggih. Ya, oke. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini pembelajaran kita yaitu bab tentang masalah munakahat atau pernikahan. Tapi sebelumnya saya absensi dulu ya anak-anakku. Ya, Pak. Iya. Mbak Alifia ada? Hadir, Pak. Alifah, Pak. Mbak Alifah ada ya? Iya, hadir. Neng Khairiyah ada? Hadir, Pak. Oke. Pak Hermanto hari ini sehat kok kelihatannya Alhamdulillah bagus ya, Pak. sehat. Oh ya, untuk tidur ya. Oh ya, untuk tidur itu. menyingkat waktu, apakah tolong dilihat sebelah kanan kiri kalian adakah yang tidak masuk? Oh ya, itu Masuk ada satu. semua. Iya, itu ada satu itu yang kosong itu. Yang namanya iya, si itu Fulan. ada. Ya, si Fulan itu nggak masuk ya. Kan sakit ya itu. Katanya sakit, katanya saya dikasih tahu oleh wali kelasnya. Betul ya? Iya, Yuda, Ya, Pak. semoga teman kalian atau kita semuanya yang saat ini sakit semoga dikasih kesehatan oleh Allah, semoga segera disembuhkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin, sehingga bisa belajar bersama-sama lagi. Oke, baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan yang dirahmati Allah. Pada pembelajaran kali ini marilah kita awali dengan baca doa. Semoga apa yang kita pelajari kita mendapat berkah dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya minta Mas Fendi untuk berdiri untuk menyiapkan untuk berdoa bersama-sama. Silakan untuk Mas Fendi. Ya Pak. Silakan. Untuk teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, semoga apa yang kita doakan semoga dapat ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, di dalam pembelajaran kali ini marilah sebelum kita mengawali kita harus lebih dahulu ya. Semoga apa yang kita pelajari dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama kita melihat di slide di layar di depan tentang surat Ar-Rum ayat 21. Mari kita bisa baca bersama-sama ya. Mari kita tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran yaitu tentang masalah ketentuan pernikahan dalam Islam, saya ingin tahu dulu anak-anak, minggu yang lalu kita belajar tentang masalah apa yuk? Bab apa yuk? Iya, betul ya, itu tentang bab akhlak terpuji. Saya ingin tanya ya, saya ingin contoh kepada Mas Fendi, tolong beri contoh tentang akhlak yang terpuji itu apa saja kira-kira? Jujur. Jujur, betul sekali. Amanah. Oke, betul sekali. Dermawan. Oke, betul sekali ya. Iya, terima kasih, luar biasa. Dari anak-anak kelas 12 AKL ini luar biasa. Semoga anak-anakku selalu mendapatkan hidayah dari Allah dan selalu mendapatkan Amin. Baiklah anak-anak sekalian, dalam pembelajaran kali ini kan tentang masalah ketentuan pernikahan dalam Islam. Bahwa dalam tujuan pembelajaran kali ini yaitu tentang yang pertama, tujuannya adalah setelah menyajikan materi dan berdiskusi, peserta didik meyakini kebenaran dan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, setelah berdiskusi menunjukkan sikap bersatu dan bersamaan. Ya, terima kasih anak-anak, sudah dipahami ya. Tolong anak-anak, kalian membuat suatu kelompok ya. Tolong ini ada suatu bisa kalian lihat di artikel ini yaitu tentang bahwa angka perceraian di Indonesia terus naik dan lembaga perkawinan tidak lagi sakral, seolah-olah itu hal yang dikeluar masuk untuk perceraian, hal yang tidak begitu sakral seperti zaman-zaman dulu sekali. Dan untuk itu saya minta kalian membuat dua kelompok ya. Yang permasalahan tadi yaitu kalian diskusikan pernikahan dini dan yang kedua yaitu pergaulan bebas remaja masa kini. Ya. Tolong kalian diskusikan. Ya, kelompok satu terdiri dari Mas Fendi, Mbak Uswatun sama Alifa. Kelompok dua terdiri dari Mas Subianto, Mas Misbah dan Mbak Mas Duki. Ya, terima kasih. Apa yang kalian diskusikan, tolong kalian presentasikan ya. Nah. Kelompok satu bisa diwakili oleh Mbak Uswatun. Silakan. Ya, luar biasa apa yang disampaikan Mbak Uswatun. Jadi tentang masalah pernikahan dini ini sangat memicu untuk angka-angka perceraian sangat begitu tinggi karena mungkin belum kesiapan baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuannya. Oke, untuk kelompok dua bisa diwakili oleh Mas Fendi tentang pergaulan bebas remaja masa kini. Pergaulan bebas remaja masa kini adalah memori. Oh iya, oke, luar biasa apa yang disampaikan Mas Fendi, yaitu tentang apa yang didiskusikan oleh kelompoknya yang dipresentasikan. Baiklah, anak-anak kita beri aplaus untuk dari masing-masing kelompok ini. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya bahwa pernikahan
pada hakikatnya adalah akad yang menghalalkan pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Nah, ada pun dalil yang menguatkan, yaitu Quran surat Ar-Rum ayat 21 ini, bahwa dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jinsmu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah SWT bagi kaum yang berpikir. Itulah diantaranya anak landasan-landasan dalam suatu pernikahan. Dan tentunya dalam pernikahan itu adapun agar tidak terjadi suatu perceraian yang begitu melonjak tinggi, makanya kita sebagai orang muslim tentu kalau dalam suatu pernikahan itu ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik calon istri maupun calon suami. Nah, itu ya. Jadi bagaimana caranya dari pihak masing-masing calon itu saling memenuhi kewajiban masing-masing, sehingga dari masalah-masalah atau polemik yang ada di keluarga itu bisa diatasi. Itu diantaranya ya anak-anak. Untuk itu anak-anak, untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan LKPD yang saya bagi ini ya, untuk dikerjakan dan diamati secara seksama dan secara detail, nanti bisa dikumpulkan. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini ya, kesimpulannya adalah bagaimana dalam suatu rumah tangga ini, dalam suatu pernikahan ini, kita harus saling menghargai, saling mengerti, dan saling menerima dengan kondisi yang bagaimanapun. Kalau kita saling terbuka, insya Allah kita akan bisa teratasi semuanya. Ya, diantaranya itu ya. Oke, baik anak-anak. Untuk selanjutnya, silakan anak-anak bisa menyimpulkan masing-masing dari materi kali ini ya. Bisa kalian simpulkan sendiri. Mungkin ada yang bisa mau menyimpulkan, silakan. Silakan. Ya. Oke, ya bagus sekali apa yang Mbak Alifah ini sampaikan dalam kesimpulan pada pelajaran pagi ini. Dapat hadiah ya Pak saya, Pak. Iya, nanti dapat hadiah, dapat permen. Hadiah terus. Baiklah anak-anak, untuk saya rasa untuk pembelajaran kali ini saya akhiri, dan untuk pembelajaran minggu depan yaitu tentang masalah sejarah Islam, dan dimohon kalian juga jangan lupa di rumah selalu belajar ya, selalu belajar untuk mempersiapkan materi yang berikutnya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semuanya dapat berkah dan berkah dari Allah SWT. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hermanto sepertinya kaget apa melihat slide-nya atau gimana, jadi kurang konsen ini. Jadi ditata lagi Pak Hermanto slide-nya ya. Jadi jangan sampai nanti ketika diskusi presentasi kok slide-nya jalan buat penguatan gitu loh. Jadi karena ini kan kita proses pembelajaran ketika di kelas, jadi saya ketika diskusi nanti kalau slide-nya jalan siswanya melihat slide. Satu, yang kedua tadi LKPD buat apa Pak di akhir itu? Tadi ada LKPD di akhir itu buat apa Pak? LKPD-nya ya buat evaluasi. Iya. Peserta didik, Pak. Di akhir sesi melalui Google Form, Pak. Apa isinya apa itu? Evaluasi. Soal-soal. Oh ya, LKPD itu bukan soal-soal. Ya. Kalau soal itu evaluasi. Kalau LKPD itu jangan punya asumsi bahwa LKPD kita sama dengan LKS yang dulu disalahgunakan oleh para penerbit buku itu. Jadi lembar kerja itu adalah instrumen yang sebenarnya tadi Pak
Pak Hermanto bisa kasihkan pada saat diskusi itu. Oh, gitu. Nggih, nggih. Formatnya seperti apa? Itu lembar kerja, jadi instrumen untuk proses pembelajaran. Kalau modelnya evaluasi, ini bukan LKPD tapi evaluasi. Nggih, nggih. Itu Pak ya. Nanti bisa Nggih. ditampilkan, diurut lagi Pak nanti slide-nya itu. Nggih, nggih. Ada 1, 2, 3. Kalau yang tadi pengertian nikah dan lain-lain itu kan penguatan Bapak. Nggih. Penguatan. Nggih, monggo. Bu Ani, Siap, silakan siap. tambahan Bu Ani. Untuk Pak Hermanto sudah Bu. enggak ada, Prof. Sudah bisa lanjut, Prof. Nggih. Ya, dari saya. Nggih, enggak makasih, ada. Sada. Nggih, monggo. Makasih, Sada. Nggih. Silakan yang lain. Setelah ini siapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah Tat. Erwin Belum sudah. masuk Pak. Erwin ya? Sudah saya upload Tat. Iya, tapi kok belum masuk? Belum ada dia. Saya sudah Di refresh, Bro. sudah dipilih Pak ya di ini ya. Ya, coba diskusi lagi dengan yang bapak-bapak yang kemarin sudah sukses. Takut ada salah klik. Jadi walaupun sudah di-upload, tetapi kalau belum dipilih dia nggak tampil Pak. Yang dipilih di RPP 1. Petunjuknya sudah saya kirim grup Pak Erwin. Yang Hermanto itu loh Pak Erwin. Dipilih RPP-nya Pak Erwin. Siapa lagi nih? Bu Siti Asia sudah siap? Bu Siti Asia? Dibuka Bu mute-nya. Ada di mute Bu, bisa. Mic-nya masih mute Bu. Mikrofonnya. Masih ya? Nggih, Pak. Ya, Sudah siap, slide Pak. Bu. Di slide Iya, show Pak. dulu. Ya, di Oke, slide show. sebentar. Ya. Silakan Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik Ibu. Luar biasa. Yes, yes, yes. Masuk surga. Alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Anak-anak bisa belajar lagi bersama Bu Guru. Iya. Coba mau diabsen Bu Guru dulu. Kira-kira siapa ya hari ini yang tidak masuk? Lia, Bu. Oh, Alifah, Bu, enggak masuk Lia sakit. masuk. oh iya. Mas Wida kena longsor. Oh iya. Alhamdulillah hari ini yang tidak masuk hanya satu. Nah, anak-anak, Enggak masuk lah. sebelum kita belajar, Bu Guru mau bertanya, kira-kira ingat kemarin itu kita belajar tentang apa ya? Ayo coba Alifah, tentang apa yang Belajar kemarin? tentang macam-macam tanaman. Oh, macam tanaman, iya hebat. Alifah anak hebat. Ya. Iya. Kalau Bukannya hari ini- anggota tubuh yang kemarin, Bu. Tanaman. Oh, tanaman. Oh iya. Kalau hari ini kita akan belajar tentang tema tanaman. Tapi subtemanya apa ya kira-kira? Kunyit. Kunyit karunia Allah. Ya, hari ini kita akan belajar membuat minuman asam kunyit. Kira-kira anak-anak nanti senang apa enggak? Senang dong, Bu. Oh iya, kita praktek bersama-sama Bu. dengan teman-teman dan Bu Guru. Oke. Tapi Oke. sebelum belajar, mari kita
berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Iya, coba siapa yang mau memimpin doa hari ini? Saya, Anak Bu. yang hebat. Oh iya, Alifah. Oh, Alifah itu memang anak hebat ya. Dia sangat pemberani. Iya, coba dibaca bersama-sama, dipimpin Alifah. Doa sebelum belajar, doa dan doa untuk kedua orang tua. Hadis tentang menyayangi. Dibaca bersama-sama. Ayo Alifah dipimpin. Teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Iya, pintar. Alifah itu memang anak yang hebat. Makanya sudah berani memimpin doa bersama. Supaya ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Sebelum anak-anak mulai pembelajaran, coba anak-anak tahu kunyit itu kira-kira siapa yang menciptakan ya? Allah. Allah, iya hebat. Dapat jempol 2. Iya, kunyit itu ciptaan Allah. Manusia bisa menciptakan kunyit apa enggak ya? Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, Bu. Oh iya, manusia hanya bisa memanfaatkan ciptaan Allah. Hebat. Kalau Allah sudah menciptakan kunyit, maka kita harus bersyukur anak-anak. Karena Allah sudah menciptakan kunyit untuk obat, bisa digunakan minuman sehat. Coba, ayo anak-anak kita ucapkan doa ketika bersyukur. Ketika kita mendapatkan sesuatu, maka kita mengucapkan apa ya kira-kira anak-anak? Hamdalah. Siapa yang bisa melafalkan hamdalah dengan Saya. Oh iya loh. Mbak Uswatut bisa apa enggak? Coba Mbak Uswatut. Oh iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya bisa? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Iya, sip, jempol, hebat, anak hebat. Anak TKP memang anak yang hebat semua. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka kita harus bersyukur dengan cara membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Anak-anak, halo. Halo. Iya Kira-kira itu. anak-anak tahu ya, kunyit dapat digunakan untuk apa ya? Minuman. Jamu. Oh iya, minuman. Iya. Pewarna, Bu. Oh iya, bisa digunakan pewarna juga. Jamu. Iya, jamu. Untuk kegiatan hari ini, kita akan belajar membuat minuman asam kunyit. Kira-kira ada yang tahu apa enggak? Bahan-bahan apa yang diperlukan ya? Nah, namanya apa ya? Siapa yang tahu? Kunyit. Ya, iya, kunyit. Terus apalagi ya ini ya? Siapa yang tahu? Permen asam, Bu. Lengkuas, Bu, itu, Bu, lengkuas. Iya. Wah, Loh, Jahe. ada yang bilang Kecut. lengkuas. Anak-anak Jahe. tahu ya ini asam. Oh iya, asam. oh iya, asam. Kecut, Bu. Kalau Sama ini aku, Bu. siapa ada yang tahu? Tahu, Bu. Tahu goreng. Oh, Tahu goreng. Lo ada yang Kayak bilang tahu goreng. dodol, Bu. Oh, ini itu Gula. gula. Wah, anak-anak, kalau bahasa Jawanya gula batok. Gula Wah. batok. Apalagi bahasa kira-kira ini siapa yang tahu? Warnanya apa ini ya? Garam. Iya, Gula garam. itu. Ibu, Bu. Gula. Pupuk urea, Bu. Pupuk urea. Gula. Ya, kalau Wah, ya. ini garam.
Siapa yang tahu rasanya garam bagaimana? Manis. Oh, manis. Ada yang bilang Asam manis. hebat. Pak Uswatun hebat. Terus yang ini. Garam di rumahku asin, Bu. Oh iya, sama dong. Di rumahnya Ibu? Ini manis. ada lagi bahannya, siapa yang tahu ini? Air. Banyu, banyu. Minum. Terus ditambah lagi bahannya. Ini namanya apa ini? Garam. Gula. Oh, ini Garam sama namanya gula pasir. Yang tadi garam. Kalau gula pasir rasanya bagaimana ya? Manis. Oh, manis. Hebat. Mas Kalau Fendi pasir nggak hebat. enak Bu, nggak manis Bu pasir Bu. Sudah, sekarang bahannya sudah lengkap anak-anak. Coba anak-anak dibagi menjadi 2 kelompok ya. Untuk yang kelompok pertama bisa bagian memblender apa itu ya, kunyitnya. Kunyit. Dikupas dulu anak-anak yang kelompok 1 coba. Kelompoknya Alifa dengan Uswatut yang bagian memblender. Nanti kelompok yang lain bagian mengamati, menyiapkan pancinya. Nah, bahannya sudah lengkap. Coba anak-anak bisa mengamati dan belajar bersama. Oke. Ya, kita mulai membuat minuman asam kunyit ya. Yang tadi ke bagian blender. Ya, kelompoknya? Kelompok 1, kelompoknya Alifah ya, sudah. Kalau nanti sudah selesai di blender, diapakan ya kira-kira anak-anak? Oh iya, diambil airnya, disiapkan saringnya ini ya. Ya, pinter. Yang di blender kunyit saja itu, Bu. Garamnya Iya. tidak. Enggak, garamnya nanti langsung dimasukkan ke panci ya. Kalau habis diperas dan disaring, nah sekarang sudah siap gula pasir, bahannya dimasukkan ke dalam panci semua anak-anak ya. Kemudian air perasan kunyitnya dimasukkan. Kita tunggu ya anak-anak ya. Kita tunggu sampai mendidih. Nah, kita tunggu sebentar ya. Bu Alifah main api, Bu. Oh iya, jangan bermain api ya. Nanti tangannya kebakar. Iya sudah. Kalau sudah mateng, jangan langsung dimasukkan botol anak-anak. Kita tunggu sebentar ya. Oh, botolnya diambil itu sama Fendi. Oh, botolnya diambil, jangan Fendi ya. Ya, Nanti Bu. botolnya pecah. Ya. Disuruh Erwin, Bu. Nah, kalau sudah hangat, coba ayo Neng Khairia yang bagian memasukkan jamunya ke dalam botol. Bergantian anak-anak ya. Sabar menunggu giliran, bergantian. Bu, tangan saya kok kuning, Bu. Iya, karena kunyit kan warnanya kuning. Makanya kalau di tangan itu bisa. Mainan spidol itu, Bu, barusan, Bu. Bu, tangannya Erwin itu kena pisau, Bu, berdarah, Bu. Oh iya, makanya jangan bermain pisau. Iya. Duh, sudah jadi asam kunyitnya anak-anak? Kira-kira Boleh diminum, Bu. boleh. Nanti minumnya itu Bu. bergantian ya. Kalau yang suka hangat bisa diminum hangat. Kalau yang suka dingin bisa dimasukkan kulkas dulu ya. Nanti kalau di rumah dibawa pulang ya. Oke, baik Bu, lanjut. Yang terakhir apa itu? Nanti minum, Mbak, yang terakhir. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita sudah bisa membuat asam kunyit, jamu kunyit asam. Berarti kira-kira anak-anak kalau mau minum itu baca doa apa enggak ya? Baca doa. Baca, Bu. Ya, baca doa
sebelum makan dan minum. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan hari ini anak-anak? Pembelajaran hari ini. Senang Bu, bisa dapat minum. Kita akan belajar lagi tentang tanaman toga jahe. Ya. Pedas Bu. Besok anak-anak bisa membawa jahe satu-satu dibawa di sekolah untuk belajar membuat minuman dari jahe. Oke, siap. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat sebagai rasa syukur kita kepada Allah karena Allah menciptakan kunyit untuk dibuat minuman kunyit asin. Terima kasih anak-anak. Besok kita bisa bertemu lagi. Untuk pembelajaran hari ini kita ucapkan bersama-sama Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, nilainya menarik. Silakan. Sampai pertama lagi grogi. Mic-nya di mute dulu Pak Hermanto. Nah, silakan Bu Ani, ada tambahan? Bu Asia, bagus Prof. Pengajarannya bagus, menarik. Yes, itu saja. Selanjutnya Pak Erwin, silakan Pak, siapkan. Yo, Pak Erwin, silakan Pak Erwin. Oke, Prof. Baik. Slideshow, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ya, silakan. sudah, Prof. Oke. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Salawat dan salam patutlah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, di mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua sampai saat ini tetap diberikan nikmat iman, Islam, dan ihsan sehingga bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita membaca umul kitab dengan harapan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan semuanya berikan kemudahan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya bisirul barakatin al-Fatihah. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa mulai pembelajaran kita kali ini ya. Bisa, Pak. Silakan semuanya dikeluarkan bukunya. Silakan diamati apa yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ya. Di sini sebelum saya mulai, saya absen terlebih dahulu. Fendi, hadir? Hadir, Pak. Alifa? Hadir, Pak. Subianto? Hadir. Hadir, alhamdulillah semuanya hadir ya. Terima kasih. Baik. Saya belum absen, Pak. Saya belum absen. Oh, nggih. Pak Her, nggih. Mas Hermanto? Iya, hadir. Mas Hermanto, nggih. Hadir, Bapak. Semuanya hadir. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan kita pada kali ini saya akan sedikit membahas tentang membentuk pribadi muslim yang taat. Silakan dicermati judul yang saya sampaikan ini. Setelah saya sampaikan, pasti kalian memiliki pandangan ke depan terkait tentang judul yang saya tuliskan di sini. Sebelum saya masuk pada materi, minggu kemarin kita membahas tentang materi tentang perawatan jenazah, yang dimana dapat kita ambil kesimpulan bahwa perawatan jenazah itu hanya dilakukan bagi orang yang telah meninggal. Yang belum meninggal tidak dilakukan perawatan jenazah. Ya, gimana prosesnya? Yang pertama, jenazah tersebut dimandikan
disucikan, dikafani, kemudian dimakamkan, disolati baru dimakamkan. Itu ya, kemarin sudah saya sampaikan sehingga kita semuanya saya harap sudah paham. Baik, kita masuk di materi membentuk pribadi muslim yang taat. Di sini pada materi ini yang harus kita pahami, kita tekankan bagaimana caranya membentuk kepribadian seorang muslim yang taat. Seorang muslim itu adalah seorang yang beragama Islam, yang memiliki ketaatan yang tinggi. Taat artinya menjalankan segala apa yang harus dilakukan, meninggalkan apa yang memang pada dasarnya harus ditinggalkan. Sehingga di sini kita bisa melihat apa yang dimaksudkan dengan perilaku taat tersebut. Sebelum saya mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita lakukan pretest ya untuk melihat sejauh mana kita mengetahui tentang taat pada aturan tersebut. Ya, di sini akan saya siapkan 3, silakan dikeluarkan kertasnya anak-anak. Ya, sudah semuanya? Ayo itu Mas Her, ayo diperhatikan. Ya. Ya, Pak, diperhatikan. ya, Pak. Oke, siap. Nggih, Pak Guru ngapunten. Bermantan Nggih, lah itu. Ya. Maaf. Silakan dikeluarkan kertasnya. Kita lakukan pretest. Yang pertama di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian pahami terkait tentang perilaku taat pada aturan? Silakan langsung ditulis, kemudian kalian jabarkan. Yang kedua, perilaku taat seperti apa yang sering kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang ketiga, manfaat apa sih yang kalian dapatkan setelah melakukan perilaku taat pada aturan? Baik, 5 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Semuanya dikumpulkan. Nanti nilainya akan saya sampaikan di WA Group ya. Selanjutnya di sini yang harus kita perhatikan tentang beberapa perilaku taat. Taat, ada yang mengatakan taat itu adalah ketertiban, Pak. Taat itu adalah disiplin. Taat itu menjalankan apa yang harus dilakukan, meninggalkan apa yang harus ditinggalkan. Betul, semuanya itu betul, tidak ada yang salah. Ya. Sekolah ini pun begitu bagusnya, begitu megahnya juga ada aturannya, ada tata tertibnya. Jika aturan tidak dilaksanakan dengan cara yang baik, maka untuk apa dibuat aturan? Pasti yang ada itu perilaku siswa yang tidak mungkin terkontrol. Karena pada masa saat ini ibaratnya kalau dalam proses pembelajaran saja kita menggunakan HP, mainan HP, pasti proses pembelajaran itu tidak masuk. Ya, berarti siswa tersebut tidak taat pada proses pembelajaran. Nah, itu ya ayo dimasukkan ya. Sehingga di sini ada beberapa gambar. Yang pertama di situ ada gambar Pak Polisi yang sedang menjalankan ketertiban. Kadangkala sekarang orang itu bisa menjadi taat kalau ada yang menjaga. Orang itu bisa menjadi takut kalau ada CCTV-nya. Nah, itu kadangkala keimanan dari seorang muslim itu yang lemah. Pada dasarnya keimanan seseorang itu seakan dia selalu diawasi oleh Allah dan Allah selalu mengawasi apa yang ia lakukan. Jadi tertib itu dan taat berada di situ kuncinya. Yang selanjutnya disiplin itu ada gambar sepeda motor ketika menuju jalan. Lanjut ya. Pak Erwin. Baik, masalah ini. Ya. Baik, ya. Selanjutnya di sini ada Quran surat ya. Ada Quran surat An-Nisa yang dimana di sini ada tentang perilaku ketaatan. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 59. Ya, silakan kita baca bersama-sama. Baik. Lanjut. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan dari Quran surat An-Nisa. Yang pertama, coba dibaca, Pendi. Ya, baik. Bagus sekali. Ya, kandungannya di sini yang pertama bagaimana? Betul sekali. Perintah kepada orang beriman. Taat kepada perintah Allah, taat kepada pemerintah, taat pada kepala sekolah, aturan yang ada di sekolah, itu pun sama. Intinya adalah perilaku taat. Ya, nanti
kita semuanya dapat memahami ketika kita melihat secara langsung dan melaksanakan secara langsung segala aturan yang ada, aturan-aturan yang ada, dan kita lakukan. Jangan sampai kita malah melanggar aturan yang telah ditentukan. Ya, karena pada dasarnya di sini ketaatan yang benar adalah ketaatan yang dilandasi hanya karena Allah semata. Ya, jika aturan itu kita ada perselisihan, maka jika masalah agama kita kembalikan kepada Al-Quran. Jika ada masalah terkait tentang masalah dunia, kita harus bermusyawarah. Nah, jika ada suatu kesalahan, harusnya kita meminta maaf kepada orang. Karena semuanya aturan. Ya, karena pada dasarnya di sini setiap orang beriman itu harus menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasul dan kepada para pemegang kekuasaan ulil amri demi terciptanya kemaslahatan bersama. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya, kenapa kita harus taat pada ulil amri? Ulil amri itu apa? Apa setelah ini? Ya. Desainnya apa? Lanjut. Baik, setelah ini desain berikutnya apa? Setelah ini nanti ya tugas kelompok, Prof. Baik, setelah ini nanti akan saya bentuk kelompok, kemudian kalian lakukan pengamatan di lingkungan kalian terkait tentang pemimpin yang tidak amanah, lalu langkah apa saja yang akan kalian lakukan kepada pihak lain agar pemimpin tersebut menjadi baik. Selanjutnya silakan kalian tulis dalam satu lembar kertas dan kemudian kalian presentasikan di minggu yang akan datang. Sehingga itu untuk tugas kelompoknya. Pak, kertas saya diambil, Pak, sama Muhib, Pak. Ya, minta tolong Mas Muhib dikembalikan. Ayo. Ya. Pak. Nggih, ndak pareng nakal ya. Nah, itu jadi tugas kelompoknya nanti absen 1, setiap kelompok terdiri dari 2 orang sehingga 36 orang ini nanti akan terbagi menjadi sekitar 18 kelompok yang dimana kelompok-kelompok itu memiliki kewajiban yang sama dan tidak boleh sama antara jawaban yang satu dengan jawaban yang lainnya. Ya, baik, pertemuan kali ini dapat saya simpulkan bahwa perilaku taat itu timbulnya dari dalam diri kita sendiri. Tidak ada yang memaksa, akan tetapi kita lebih banyak terpaksa. Sehingga sifat keterpaksaan itu harusnya kita kurangi. Dan bagaimana caranya sifat terpaksa itu ditimbulkan dan menjadi perilaku ikhlas dalam menjalankan perilaku taat pada aturan kompetisi dalam kebaikan yang pada dasarnya semuanya itu adalah kebaikan kita semuanya. Baik, terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita membaca doa kafaratul majelis. Semoga ilmu yang kita terima pada hari ini semuanya bermanfaat untuk kehidupan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Erwin. Nanti RPP-nya didesain lagi, Pak Erwin ya. Dari awal ikutin RPP. Biar tidak ceramah, Pak. Nah, ini tadi ketika saya melihat pengamatan yang menjelaskan Pak Erwin bukan siswa gitu ya. Jadi nanti ketika Pak Erwin menjelaskan itu hanya penguatan namanya Pak ya. Karena itulah desain proses pembelajaran sekarang, apalagi Bapak di SMA ya, SMK ya. Jadi siswanya sudah mulai berpikir. Jadi Pak di mana? STM, Prof. STM ya. Jadi siswanya sudah mulai berpikir. Jadi dipakai agar mereka menganalisis. Monggo Bu Ani ada tambahan? Oke, lanjut. Bu Ani nggak ada, silakan. Monggo. Siapa ini Pak Muhib? Oke, Ustadz Muhib, monggo. Silakan. Terima kasih, Prof. Oke, ya Prof. Ya, share dulu ya. Sudah keluar belum, Bapak Ibu? Belum, Pak.
ngantuk. Makan dulu. Sambil Pak Muib menyiapkan, Bapak Ibu sekalian, yang diupload di perangkat adalah perangkat yang ada template-nya ya. Yang ada template yang lengkap. Biar nanti ketika dinilai itu perangkatnya lengkap, tidak hanya RPP. Oke, Prof. 50.000. Oke, Prof. Berapa? Sudah muncul, Pak. Sudah di slideshow, Pak. Sudah, ayo bismillah. Kasih Musyaro. Oke. Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran mata pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita berdoa dipimpin oleh Mas Pendi. Silakan Mas Pendi. Mari kita berdoa bersama-sama, berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Baik, alhamdulillah. Baik anak sekalian, sebelum saya lanjutkan untuk hari ini, saya absen dulu ya. Mas Pendi masuk. Masuk Pak. Pak Hermanto hadir. Pak. Ya, Pak Subianto hadir Ki. Baik, alhamdulillah semuanya hari ini bisa hadir. Saya harapkan kita hari ini tetap semangat ya, walaupun kondisi hujan. Tadi saya lihat anak-anak di perjalanan banyak yang kehujanan, tapi kita tidak boleh patah semangat dalam thalabul ilmi. Baik anak sekalian, pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang ketentuan pernikahan dalam agama Islam. Nah, pada minggu kemarin telah kita bahas terkait dengan tanggung jawab. Nah, kalau dikaitkan hari ini, maka terkait dengan ketentuan pernikahan dalam Islam, maka akan ada kaitannya nanti. Baik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah kalian belajar, diharapkan satu menjelaskan. Oke, next Pak. Lanjut. Oke, next ya. Siap. Baik anak sekalian, sebelum saya lanjutkan, mari bersama-sama saya ajak untuk menyimak dan mengamati video berikut ini. Nah, ini adalah video terkait dengan akdun nikah ya pada materi kita pada pagi hari ini. Next Pak. Next saja, Oke. Oke. Pak videonya. Oke, next. Oke. Baik. Setelah mengamati video tersebut, anak-anak sekalian, yuk kita lanjut amati beberapa gambar berikut ini ya. Gambar yang pertama adalah gambar tentang acara resepsi pernikahan, dan yang kedua adalah gambar mempelai laki-laki dan perempuan, kemudian ada gambar bayi, dan yang keempat adalah gambar sebuah keluarga yang kelihatannya bahagia, sakinah, mawaddah warahmah begitu ya. Nanti akan ada tujuan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, setelah kalian menyimak video, kemudian mengamati gambar tadi, ya, untuk berikutnya silakan kita bentuk hari ini beberapa kelompok, ada 4 kelompok ya. Ini adalah replika rumah tangga sakinah mawaddah warahmah begitu ya saya menyebutnya. Nah, dalam diskusi kita nanti silahkan anak-anak kita bagi 4 kelompok, kemudian saat masing-masing kelompok mengambil satu replika ini yang di dalamnya adalah terdapat gambar-gambar tadi, ada 4 tadi. Nah, dari gambar tersebut nanti kalian bisa menggali isinya apa, yang dapat diambil dari pelajaran itu apa, kemudian
maksud dari gambar itu apa terkait dengan ketentuan pernikahan dalam agama Islam. Oke. Nah, setelah kalian kumpul diskusi, nanti untuk berikutnya adalah presentasi di kelompoknya masing-masing, ya, satu persatu secara urut, kemudian kelompok yang lain bisa menanggapi. Oke, seperti itu ya gambarannya. Saya kira sudah jelas. Pak Hermanto ngantuk? Ketiduran itu Pak Hermanto, Ya, Pak. tidak melihat jam Pak, kapan istirahatnya. Oh iya, siap, tetap semangat ya. Jadi silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing, ya. Kelompok 1, 2, 3, 4 sesuai dengan replika gambar tersebut, ya. Silakan digali, bisa dilihat di internet, bisa dilihat di buku, kemudian sumber-sumber yang lainnya. Silakan. Dikumpulkan kapan, Pak? Ya, hari ini cukup 10 menit ya. Ya, hari ini cukup 10 menit, maksimal 15 menit lah, karena pembahasannya mungkin bisa diperluas lagi. Ya. Kemudian setelah presentasi, ya, maka nanti kalian bisa menyimpulkan apa yang telah dipresentasikan, begitu. Nah, masing-masing kelompok bisa menyimpulkan. Kemudian anak sekalian, free memory ini, jadi setelah diskusi, kemudian anak-anak presentasi, saling bergantian, kemudian mereka saling menanggapi begitu. Nah, setelah itu kemudian anak-anak dipersilakan untuk mengambil kesimpulan atau menyimpulkan dari seluruh materi yang disampaikan pada pagi hari ini, ya, free memory. Baik anak sekalian, sebelum kita tutup pada hari ini, ya, sebagai penguatan materi bahwa terkait dengan ketentuan pernikahan dalam Islam, ada sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Sebagaimana di depan ini bisa dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul adzim. Ya. Oke, next. Kemudian hikmah dan tujuan pernikahan tersebut yang pertama adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia. Kemudian bahwa manusia ini punya kebutuhan biologis yang harus disalurkan. Bla bla bla. Next. Ya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Anak-anak sekalian, sebagai bahan evaluasi, silahkan kalian buka e-learning menggunakan username dan password masing-masing. Ya, di situ ada beberapa soal, silahkan dikerjakan kurang lebih 10 menit. Ya, oke, silahkan. Oke, next. Ya, baik anak sekalian. Saya kira perjumpaan kita pada pagi hari ini saya kira cukup. Ya, jadi tentang pernikahan tadi kita harus betul-betul memperhatikan syarat rukunnya itu apa saja, pernikahan yang sah dan tidak sah itu bagaimana, dan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam dan adat itu seperti apa. Itu ada perbedaan-perbedaan ya. Tadi sudah kita gali bersama-sama dan saya kira cukup bagus dari presentasi tadi dan masing-masing mengungkapkan pendapat dengan baik sekali. Baik, anak sekalian, saya kira hari ini cukup untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini. Bersama-sama kita kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Oke, baik. Cukup menarik Pak Hermanto dan slide-nya juga jelas. Ini sesuai dengan dunia farmasi, jadi warnanya disesuaikan dengan warna obat. Baik, menarik Pak Hermanto, dipertahankan yang seperti itu. Pak Muhib, Pak, maaf Pak. Pak Muhib. Pak Muhib ya, Pak Muhib, mohon maaf. Nanti untuk yang Pak Hermanto. Lain-lain saya kira sudah bagus. Tolong dipisahkan Pak Muhib tentang
penguatan dan kesimpulan. Ya. Sudah bagus tadi, tapi sepertinya kok lebih panjang kesimpulannya daripada penguatannya. Tapi walaupun di pre-memory ya, tapi besok ketika ini Bapak jangan ngomong pre-memory gitu ya, nggak boleh. Oke, siap. Ini oke baik gitu ya. Biar cepet. Ketika uji kompleks. Baik, selanjutnya. Halo, Halo. monggo. Oke, monggo Ustadz Fendi. Dilanjut. Pak Fendi ya, silakan Pak Fendi. Oke, Pak Fendi. Sudah tampil? Ampun. Di slideshow Pak Fendi, slideshow. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Baik ya. baik Pak. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Belum kita lanjutkan, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Monggo Mas Hermanto dipimpin doa. Marilah teman-teman kita berdoa bersama-sama, semoga ilmu yang kita dapatkan nanti dapat berkah dari Allah Subhanahu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen dulu ya. Kira-kira siapa yang nggak masuk hari ini? Yuda, Masuk Pak. semua ya? Oh, Yuda ya? Yuda. Oh, kemarin yang kena longsor ya, Yuda ya? Iya, Pak. Oke. Kasihan, Pak. Iya, betul. Rumahnya jauh juga itu. Kali ini, sebelum kita memasuki pembelajaran, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar, serta menyajikan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal dalam kaitannya takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran, terlebih dahulu Bapak ingin ceritakan bagaimana sebuah kisah dari seorang penjual soto, yang mana di desa Bapak itu ada 2 orang penjual soto, yang mana soto yang satu ini soto barokah namanya. Cukup laris, namun yang punya sudah tua, sehingga sekarang sudah diturunkan kepada anaknya. Dan toko yang kedua namanya Alhamdulillah. Nah, toko soto Alhamdulillah ini juga sama, enak masakannya, sama seperti toko barokah tadi, namun agak sepi dengan pengunjung, dan yang punya sudah tua juga, dan akhirnya sudah diwariskan kepada anaknya kedua-duanya. Nah, namun belakangan ini soto barokah pelanggannya berkurang, karena saya lihat yang ngelola atau anaknya itu jarang buka sekarang. Beda dengan toko Alhamdulillah yang kemarin tidak ada pelanggan, sekarang ramai sekali, karena di toko barokah itu saya lihat anaknya itu rajin. Di toko Alhamdulillah itu rajin sekali, jam 6 sudah buka, bahkan saya lihat itu jam 5 itu sudah membersihkan tokonya dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, apa hikmah yang bisa kita ambil dari contoh cerita tersebut? Bahwasannya takdir dari sebuah penghasilan itu akan berubah apabila tidak dimanage dengan betul. Dapat dipahami seperti itu ya anak-anak? Iya, Pak. Oke. Mungkin satunya namanya Innalillah, Pak, itu satunya. Iya. Satunya Alhamdulillah, satunya Innalillah. Akhirnya Innalillah, akhirnya Pak. Oke, kita sebelum saya lanjut ke pembelajaran, pertama kalian terlebih dahulu siapkan catatan atau alat tulis kalian di meja, agar nantinya Bapak akan kasihkan sebuah gambar, dan gambar tersebut sampean amati. Nantinya setelah kalian amati, analisis,
Terus kalian cek isi kandungan dalam gambar tersebut. Setelah kalian amati dan ditulis kandungannya apa, setelah itu kalian komunikasikan secara lisan di tempat duduk aja. Jadi nanti kalian mempresentasikan atau apa isi yang terkandung dalam gambar tersebut. Oke, kita mulai ya. Iya, Oke. Pak. Coba amati gambar ini. Mbak Alifah, mungkin bisa menjelaskan apa isi kandungan dari gambar tersebut? Makanan yang enak itu, Pak. Soto. Iya. Bisa dilihat ya dari penggalan komik yang ada tersebut, bahwasanya orang ini optimis. Pertama, dia memiliki uang dan akan mendapatkan gaji hari ini. Namun setelah makan enak dan lain sebagainya, ternyata dia ditelepon sama bosnya, gajinya tidak cair hari ini. Padahal sudah makan enak dan lain sebagainya tersebut. Akhirnya ini yang dinamakan takdir, ilustrasi dari takdir. Yang kedua mungkin Mas Erwin bisa dilihat ini apa? Gambar Silakan. apa itu Pak? Itu Ya, coba siswanya diamati rambutnya aja. panjang Pak. Ya, Ya. rambutnya panjang, kemudian saling komunikasi. Yes, I am. Komiknya. Kata-katanya kan ada di situ. Kalimat yang di Kurang jelas Pak, duduk di belakang kurang ini Pak. jelas ya, kurang Oke. jelas. Ini anak yang awalnya pemalas. Setelah itu, Bapak ceritakan ya, setelah itu dia mendekati temannya yang rajin. Karena dia mendekati temannya yang rajin dan dia ikut kegiatannya, belajar bareng dan lain sebagainya, akhirnya dia mendapatkan nilai yang bagus, hampir sempurna, dan mendapatkan ranking 1. Lah, Nggak nyontoh, Pak, ilustrasi seperti itu dikatakan ilustrasi apa, Mas Erwin? Ya, oke. Next, Pak. Next, Pak Fendi. Lanjut. Ini gambar kedua. Gambar ketiga, ilustrasi tentang peran doa. Oke. Setelah itu kita bentuk kelompok. Kita mulai berhitung dari 1 sampai 4. Setelah itu kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Dan kalian nanti tentukan ketua kelompoknya siapa. Setelah itu ketua kelompoknya maju ke depan. Oke, sudah ya. Silakan maju ke depan ketua kelompoknya. Biar dapat instruksi dari saya. Pak, jilbab saya ini, Pak, ditarik sama Asia. Ayo. Nakal Asia, Pak. Ya, Asia hati-hati ya. Pulangnya nanti dibonceng sama Alifa nanti. Oke, ilustrasinya seperti ini. Sudah ya? Ini ketua kelompok yang maju ya. Oke. Jadi nanti pertama kalian sampaikan kepada kelompoknya masing-masing. Nanti kata takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal tersebut kalian deskripsikan makna dari kata yang didapat tersebut. Setelah itu cari dalil nakli maupun aklinya berkaitan dengan kata yang sampai dapat tersebut. Melalui beberapa referensi, bisa kamu ambil dari internet, bisa kalian lihat ceramah ulama, dan lain sebagainya. Jangan lupa dikasih contoh nanti. Setelah itu kalian ambil hikmah apa yang bisa diambil dari kejadian tersebut. Lalu setelah itu kalian tulis dengan rapi di lembar di kertas tersebut, lalu nantinya presentasikan di depan kelas. Mengerti ya? Mengerti ya? Ngerti ya, Pak. Ya. Oke, kalau sudah mengerti silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing. Bapak kasih waktu 30 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Silakan diskusi ya, sambil Bapak amati di sini siapa yang nggak aktif dan siapa yang aktif. Tolong dikasih porsi masing-masing kepada temannya, jangan dikuasai sendiri. Saling mencari jawabannya ya di internet maupun di video yang kalian dapat. Atau dilihat di buku paket yang sudah ada di depan tersebut. Oke. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai ya? Oke, yang lain gimana? Oke, kalau sudah selesai,
silakan dipresentasikan. Kelompok 1, monggo Alifa. Oke, cukup bagus. Tepuk tangan. Kelompok 2, monggo Erwin. Sudah ya? Sudah, Pak, sudah. Oke. Oke, cukup bagus. Terima kasih. Tepuk tangan. Dan kelompok 4, Pak Saya, Pak. Ini Mas Hermanto, monggo. Ketua kelompoknya Mas Hermanto ya. Ayo, kelompoknya Mas. Sumpah, Ya, siap. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Hermanto. Jadi, seperti yang Bapak tadi sebutkan, bahwasanya ada takdir, ada ikhtiar, ada doa, dan juga ada tawakal. Sebagai penguatan materi dari keempat kata tersebut, mari kita lihat slide yang di atas. Takdir. Tahu apa takdir itu tadi? Iya, betul. Takdir itu dibagi menjadi 2, yaitu adalah takdir mu'allaq, yang artinya takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Yang kedua adalah takdir mubram, yang mana takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Oke. Kata yang berikutnya adalah ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Silakan Erwin, mungkin bisa dibaca di atas. Ikhtiar itu berusaha, Pak, dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Betul. Jadi ikhtiar adalah suatu kegiatan secara sungguh-sungguh. Jadi kalau misalkan kamu memiliki niat, mantapkan terlebih dahulu baru kalian berikhtiar. Setelah itu ada doa. Silakan Pak Mas Muhid. Doa itu apa Mas? Di sini Mas. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya, Pak. Oke. Karena setelah kita melakukan ikhtiar, bahkan kita harus berdoa agar kegiatan kita lebih mantap, bahwasanya hal-hal tersebut adalah positif yang harus kita lakukan. Selanjutnya ada tawakal. Silakan Alifa, tawakal itu apa? Next Pak Fendi, lanjut. Oke. Di akhir aja Pak Fendi, ini penguatan ya, lanjut. Ya. Pak Danang makan terus, Pak Danang, Pak. Danang bagi-bagi. Ayo Apa, dikasih Kak, temennya. Ustaz. Ini Bapak juga Boleh dikasih. makan. Oke. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya setelah kita meyakini, mengimani takdir, kemudian dibarengi dengan proses ikhtiar, dan kita juga memantapkan hati dengan berdoa, maka tibalah manusia mengambil sikap, yaitu adalah tawakal. Cukup mengerti ya? Iya, Pak. Ngerti, Pak. Oke, pintar sekali anak-anakku saat ini ya. Murid Bapak. Oh, siap. Jadi, pembelajaran minggu depan kita akan membahas kerja keras dan tanggung jawab. Setelah kita memiliki sikap, ikhtiar, setelah kita sudah mempelajari tentang berdoa, bahkan tawakal, nantinya kita harus bisa bekerja keras dan tanggung jawab. Silakan siapkan materinya dan juga dipelajari di rumah. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa kafaratul majelis terlebih dahulu bersama-sama. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah bagus Pak Muhib ya. Nanti Pak Fendi, Pak Fendi ya, sorry Pak Fendi. Sudah bagus, nanti tinggal alurnya. Yang penting jangan terlalu banyak ceramah. Nah, siap. Jadi ending proses pembelajaran abad 21 itu banyak melibatkan siswa. Monggo Bu Ani, ada tambahan? Untuk Pak Pendi, Pak Pendi sudah bagus. Tadi banyak melibatkan siswa. Jenengan saat memberi perintah, nah amati gambar berikut ini, langsung nunjuk. Si Alifa, ayo beri komentar gambar ini. Lalu berulang-ulang banyak melibatkan siswa. Sudah bagus, Bapak. Terima kasih, Bu.
Cukup, Prof. Lanjut. Ini terakhir Prof. ya. Yang terakhir Nggih, siapa? yang terakhir Bu Uswatun, nggih. Saya, Bu Swatun, Pak. silakan Bu Bu Swatun, disiapkan Bu Swatun. Sudah, Pak? Sudah kelihatan? Nggih, di slideshow Bu, di slideshow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dulu dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Hermanto. Silakan Hermanto dipimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran kita berdoa, semoga ilmu kita dapat berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari berdoa, dipersilakan. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Terima kasih. Terima kasih Hermanto, saya ucapkan. Anak-anakku, Ya, Ibu. pada kali ini saya akan mengabsen kalian semua. Apakah ada yang tidak masuk? Yuda, Bu. Oh, Yuda. Yuda Iya, sakit atau kemana? Longsor, Bu. Longsor, Bu. Oh, longsor, ya. Untuk yang Yuda lainnya terus. masih sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak Ibu longsor, gimana, Bu. sehat? Alhamdulillah baik. Anak-anakku, pada hari ini semoga pelajaran yang akan kita sampaikan itu tetap semangat. Tidak ada yang mengantuk atau yang malas. Untuk selanjutnya, kalian coba perhatikan pada diri kalian tentang kerapihan atau kebersihan. Mungkin ada sampah yang ada di bawah bangku atau yang belum rapi. Silahkan dirapikan dulu ya. Itu banyak sampah di bawahnya Danang, Bu. Danang buang sampah sembarangan. Diambil, Alifah, Ya, diambil. makan terus, tolong Bu, dari dibantu. tadi. Tolong dibantu ya Mbak Alifah ya. Fitnah saya, Bu. Alifah itu cerewet, Bu. Alifah itu cerewet mulai tadi. Ya. Sekarang sudah rapi dan bersih semua. Anak-anakku, pada pagi hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, kita bacakan tujuan pembelajaran. Di antaranya ada 4. Yang pertama, siswa mampu meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW dengan benar. Yang kedua, ya, pre-memori. Kita lanjutkan, yaitu cakupan materi, yaitu tentang kepemimpinan sahabat-sahabat Rasulullah yang terkenal dengan Khulafaur Rasyidin. Di antaranya yaitu kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan kepemimpinan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Sebelum kalian mengamati atau melihat video, coba Ibu Guru akan membagi kalian menjadi kelompok. Ya, akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompoknya Hermanto, yang kedua kelompok Alifah, yang keempat, yang ketiga kelompoknya Mas Budi. Nah, anak-anakku, sekarang kalian cermati, sekalian amati video ini untuk dijadikan atau untuk bahan untuk mengerjakan LKPD-nya nanti.
Ya, anak-anakku, sekarang kalian amati video berikut ini. Ya, Ibu. Bagus banget, Bu, videonya, Bu. Pengen naik onta saya. Itu kuda itu, bukan unta. Oh, bukan onta, Pak. Kan. Nah, ini LKPD yang kalian harus kerjakan, yaitu menulis tentang sifat-sifat keteladanan Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi tersebut. Harus kalian teliti dengan benar apa sifat-sifat yang ada pada diri Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Ibu kasih waktu untuk mengerjakan tugas kelompok ini 10 menit. Silakan mengerjakan anak-anakku. Sudah, Bu. Sudah selesai. Nah, sekarang silakan presentasikan. Ayo, kelompoknya Alifa dipresentasikan. Itu ya, tentang apa? Ada sifat apa saja? Iya kan, dah? Nah, terima kasih. Kelompok Alifa. Ntar lagi. Masih di ini. Kelompok Alifa benar. Di Bagus sekali. Untuk kelompok 2, kelompoknya Hermanto, ayo silakan dipresentasikan hasil diskusinya Iya, tadi. Bu. Pemberani itu tidak penakut. Oke, 100. Untuk Hermanto sangat 100 sekali. Tepuk tangan dulu dong. Kemudian tepuk tangan untuk Hermanto. Oh iya, makasih atas. Tapi Hermanto tadi Iya. jontek saya, Pak. Bu. Nggak sengaja, nggak apa-apa. Hermanto nggak boleh menyontek, dikerjakan Saya sendiri kirain nggak bersama tahu, Bu. kelompoknya. Saya kirain anaknya nggak tahu. Tadi nggak melihat videonya. Melihat, Ibu, saya kirain anaknya nggak tahu, saya curi-curi, Ya. Bu, tadi. Yang lain, Bu. Oh. Nah, sekarang kalian sudah mempresentasikan semuanya. Nah, untuk kesimpulan dari kepemimpinan sahabat-sahabat Rasulullah, yaitu dapat ditarik kesimpulan yang pertama, yaitu menjadi pemimpin itu harus tegas, arif, dan bijaksana. Yang kedua, menjadi pemimpin itu harus berani mengambil tindakan, berkemauan, keras, serta berwibawa. Yang ketiga, para pemimpin yang menggantikan kedudukan pimpinan sebelumnya dan menunjukkan sikap yang cerdas, jujur, dan amanah. Nah, alhamdulillah, pelajaran pada pagi hari ini sudah tersampaikan semuanya. Untuk pelajaran yang akan datang, kita akan menerangkan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anakku, pelajaran sudah selesai. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, Bu Uswa, ngajar SD, Bu ya? Ya. Ibu ngajar SD, oke. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini karena sudah akhir, ngajar itu dengan proses apa yang Bapak Ibu sekalian nanti disampaikan di kelas, itu disesuaikan dengan audien. Ya, kalau SD, mungkin kalau TK, mungkin yang ala Bu Alifa, ala Bu Siti Aisyah itu cocok. Tapi nanti ketika Bapak Ibu sekalian ngajar SMK, ngajar SMA, jangan dialah seperti Bu Aisyah sama Bu Alifa, nanti diketawain sama siswanya. Karena begini, rumusan kognitif untuk materi ajar untuk SMA, SMK itu sudah ada metakognitif. Tidak cukup hanya di faktual, konseptual. Nah, jadi sudah ada tambahan dengan metakognitif. Artinya yang lebih detail. Oke, baik Bapak Ibu sekalian.
besok Bapak Ibu sekalian akan uji kumpre. Sebentar, saya sebelum lanjutkan, Bu Ani ada catatan, Bu Ani? Enggak, Bu Ani? Saya coba lepas dulu ya. Adib juga lepas dulu, Adib. Nyatet dikit. Tas laptop Ibu. Balik sinyalnya, Prof. Baik. Bapak Ibu sekalian, jadi secara prinsip nanti Bapak Ibu sekalian besok kalau uji kumpre itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian hampir sama dengan model seperti ini. Hanya Bapak Ibu sekalian nanti akan ditanya. RPP yang Bapak Ibu sekalian tulis, di sana ada model, itu akan ditanya. Apa itu sebenarnya cooperative learning? Jadi kompre itu tidak hanya sekedar menguji praktik, tapi menguji pemahaman Bapak Ibu sekalian pada saat menulis di RPP. Ditanya, bagaimana cara menyusun IPK? Bagaimana Bapak merumuskan tujuan pembelajaran? Nah, apa tujuan di pembelajaran ada A, B, C, D? Apa maksudnya? Nah, itu kan Bapak Ibu sekalian nulis kan di RPP kan? Itu hanya di kompre. Jadi akan di-compare pemahaman Bapak Ibu sekalian dalam menulis RPP dengan pemahaman tentang teori tentang penulisan RPP. Ya. Sehingga nanti ditanya apa, oh saya sudah menyusun soal dengan HOTS. Nanti tanya apa itu HOTS gitu ya. Nah, di samping itu nanti Bapak Ibu sekalian juga akan diminta untuk membaca Quran dan menulis. Jadi waktunya 30 menit, 20 menit, 15 menit, 20 menit itu untuk praktek seperti ini. Nanti sisa 10 atau 15 menit itu dipakai untuk tanya jawab. Pengujinya 2 ya, 2 dosen. Tidak ada guru pamong. Saya kira demikian sekalian. Yang penting begini catatan saya, silakan mulai sekarang dicek PPT PowerPoint. Ikutin alur, jangan sampai Bapak Ibu sekalian terjebak dengan ceramah. Berdoa, ditulis saja salam apa kalau memang tidak paham, apa kalau kira-kira lupa. Tapi kalau kira-kira tidak lupa nggak ada masalah. Tapi kalau kira-kira Bapak Ibu sekalian lupa alurnya, nanti gugup, ya mending ditulis di slide di RPP dan buat di slide presentasi. Dan buatlah slide presentasi yang semenarik mungkin, yang bagus. Jadi nanti ketika diskusi, baik kan sekalian, kita diskusi ya. Silakan, ini LKPD-nya saya serahkan. Oke, terima kasih saudara sekalian. Silakan presentasi kelompok 1. Beri jeda sebentar. Oke, bagus presentasi. Jadi gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah bilang pre-memori. Jadi penting diberikan waktu untuk presentasi, jeda. Oke, bagus dan sekalian. Silakan presentasi berikutnya. Nah, baru kemudian di akhir setelah presentasi semua, ingat jangan memberikan LKPD di akhir. LKPD itu dipakai ketika mengamati video, mengamati gambar, mengamati teks, pokoknya. Kemudian selanjutnya LKPD dipakai pada saat diskusi. Sampaikan, baik kan kita diskusi. Ini LKPD-nya. Ketika LKPD tampilkan di slide. LKPD-nya seperti apa? Jadi biar penguji juga paham. Nanti di akhir itu adalah evaluasi. Bapak sekalian, evaluasi itu bisa menggunakan lisan. Ya, bisa langsung menggunakan aplikasi, silakan. Yang penting jangan lama-lama. Jadi evaluasi bikin 5 tidak perlu, yang penting kan ada alurnya. Baik, di akhir silakan ada pertanyaan? Ya, Prof. Untuk pengujinya itu langsung dari pusat atau LPT? Enggak. Dari dosen, tapi selain dosen yang mengajar perangkat sama review. Jadi dosen baru, dosen lain. Berarti bukan jenengan, Mangke? Bukan saya lagi. Kalau usul jenengan gimana, Prof? Iya, Prof. Karena Prof kalau di kelompok kita jenengan memang nggak boleh. Nggak boleh. Setuju. Jadi dosennya tidak boleh dosen review, tidak boleh dosen perangkat, jadi dosen lain, dosen baru. Dan di sana besok tidak ada konfirmasi, tidak ada ini Bapak sekalian, tidak ada menjelaskan seperti saya, nggak ada, langsung menilai. Terus berbasis Zoom juga, Prof. Sesuai kelompok tadi, enggak apa-apa nggih? Berbasis kelompok itu saja.
Jadi besok bisa didiskusikan dengan, biasanya setelah hari Senin atau Selasa akan ada grup lah disampaikan. Kami Pak yang siapkan link Zoom-nya. Oke. Ya mungkin Oke. nanti kalau ada pertanyaan bisa saya jawabin jenengan, Bro. Silakan, monggo. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Semoga sukses ya. Amin, amin, Ya, amin. Pak. Saya berharap ini bermanfaat. Kalaupun nanti Bapak-Ibu sekalian sudah selesai acara PPG ini dan lulus dengan sertifikat guru profesional, tolong tetap dijaga ya. Profesionalitas itu membuat video, membuat RPP, ini jangan setelah keluar sertifikat kemudian melempem lagi. Alah, sudah guru profesional, udah nggak perlu bikin video-video, sudah nggak PPG lagi gitu, jangan ya. Itu harus tetap dipertahankan oleh Bapak-Ibu sekalian sebagai bagian dari profesionalisme. Bakti lah untuk pertiwi. Tidak usah meniru guru-guru profesional Bapak-Ibu sekalian yang sudah di sekolah yang setelah sertifikasi kok malah lempem, itu jangan ditiru. Karena bisa jadi prosesnya betul Bapak itu. Itu prosesnya bisa jadi portofolio dan lain-lain. Saya kira demikian. Terima kasih. Makasih banyak Prof ilmunya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Prof. Dibuka kameranya dulu. Kameranya minta tolong buka dulu. Ya. Oh iya. Screenshot paling ya. Oke. Gus Lapor. Lapor Mangruko. Oke, Sapur. Rekamannya diupload guys. Oke, siap. Matur suwun. Monggo sekecaaken Ustadz Her. Lapor nih. Pak nggih. Bentar, saya hanya fokus semuanya. Gus Bianto, terima kasih banyak Gus. Recordingnya Ustaz. Nggak bisa. Dimatikan dulu recordingnya. Enggak ya apa itu? Sebentar, tak matikan dulu, sebentar Pak.